Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi lailah nuwasilu darsana usul al-fiqh min kitabi Kashfus Satir wa hadzal kitab syarhun li ghamid min kitabi Rawdatul Nadhir wa Jannatul Manadhir alladhi allafahu Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala wa wasalna ila safhata 14 an-nahiyah ats-tsaniyah ba'da an takallamna an ta'rif usulil fiqh min nahiyati min nahiyati ala anna usul al-fiqh yatakawwan min kalimatain al-usul wal fiqh. Takallamna an makna al-asal lugatan wasilahan wa kadzalika al-fiqhu lugatan wasilahan inda al-usuliyin. Wal an na'khus ta'rifan saniyan wa huwa ta'rif usul al-fiqh bi makna al-laqabi. Ta'rif al-laqabi. Baik. Qala al-muallifu huna an-nahiyatu tsaniyah hiya ta'rifu usulil fiqhi bi ma'nahu al-laqabi. Laqab, ya. Laqab laisa isman. Ai ba'da ja'lihi alaman wa unwanan ala hadzal fannil makhsus. Jadi kata usul fiqh ini yang tadinya terdiri dari dua kata kemudian dijadikan satu, ya, kata usulul fiqh ini dijadikan sebagai label, sebagai judul untuk menamakan suatu cabang ilmu tertentu. Wa muwayyizan li hadzal ilmi an ghairihi minal ulum. Nama usul fiqh inilah yang membedakannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi sebelum zaman Al-Imam Syafi'i belum ada istilah usul fiqh ini. Ya. Pembahasan usul fiqh ya, terpencar ada dalam kitab-kitab hadis, ada dalam kitab-kitab fikih, ya, tapi tidak ada satu karya yang spesifik membahas tentang usulul fiqh ini sampai kemudian Imam Syafi'i meletakkan dasar dalam kitab Ar-Risalah itu. Waqad asbahat kalimatu usulul fiqh kalimatan mufradatan la yadullu juz'uha ala juz'i ma'naha. Maka ketika kata usulul fiqh ini dijadikan sebagai suatu kata tunggal ya, untuk menggambarkan suatu cabang ilmu tertentu, maka kata usulul fiqh, usul dan al-fiqh di sini tidak memiliki makna tertentu. Ya, fa kalimatu usul wahdaha la tadullu ala syai' wa kalimatul fiqh wahdaha la tufidu syai'an kadzalik. Jadi kata usul dan kata fiqh tidak lagi memiliki makna apapun di sini. Ya, dia akan memiliki suatu makna kalau dua-duanya datang berbarengan dan digunakan untuk melabeli suatu nama atau suatu cabang ilmu tertentu. Kama law samaita syakhsan Abdullah, ya, sebagaimana kalau kita namakan orang Abdullah misalkan. Ya, kalau kita katakan abdu artinya apa, Allah artinya apa, tidak ada maknanya di situ karena Abdullah ini adalah suatu kesatuan, ya, satu orang begitu. Fala tadullu kalimatu abdun ala juz'is syakhs. Kata abdun di situ tidak menunjukkan bagian dari orang tersebut. Abdun bukan bagian dari dia. Allah juga begitu. Ya. Wala lafdzul jalalah ala juz'in minhu akhar wa amma majmu'ul lafdhatain fa huwa yadullu ala dzatis syakhs. Ya. Baru kemudian kalau kedua kata ini digandeng barulah dia menunjukkan kepada zat dan eksistensi dari seseorang. Jadi kalau dikatakan nama orang Abdullah, kemudian kita katakan apakah Abdun bagian dari antum? Apakah Allah bagian dari antum? Abdul Jalalah di situ. Wa tabaan la naqul hakada. Baik. Wa kadzalika kalimatu usulul fiqh. Begitu juga kata usul fiqh ini. Ya, dia hanya memiliki makna kalau kedua kata ini digandeng. Ya, ini namanya bi'tibar al-laqabi. Ya. Amma majmu'ul lafdhatain fa huwa yadullu. Ya, maka kalau dua kata ini digabung, pengertiannya apa? Ya, pengertiannya disebutkan oleh para ulama, ya, di apa namanya? Di kitab Al-Kawkabul Munir, al-qawaidul lati yutawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyati minal adillah. Ifadhu hari al-qawaid. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah, tentang aturan, tentang hukum, ya, tentang undang-undang. Allati yutawassalu biha, yang dengannya, ya, dengan bantuan kaidah-kaidah tadi
kita akan bisa untuk istinbatil ahkam, untuk mengeluarkan hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i dari dalil. Jadi kita punya dalil, dalil ini masih bersifat mentah, kita ingin ekstrak hukum darinya, maka bantuannya atau alatnya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam ilmu usulul fiqh. Waqad warada 'anil usuliyyin li hadzal ilmi ta'arifu iddah. Jadi ya, di kalangan para usuliyin ya, pengertian ilmu usul fikih itu sendiri ada banyak. Wa in ikhtalafat alfaduha fal ma'ani minha mutaqaribah. Meskipun redaksinya berbeda-beda tapi maknanya berdekatan semua. Jadi intinya masih satu. Fa min ta'arifi hadzal ilmi qauluhum ya, au qaulihim qauluhum ilmu usulul fiqh. Huwa idrakul qawaidil lati yutawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyatil far'iyyah an adillatiha tafsiliyah. Pengertian yang lain dari pengertian ilmu usul fikih ini adalah idrakul qawaid, ya, mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah allati yutawassalu biha, yang dengannya kita mampu untuk sampai kepada istinbatil ahkam syar'iyyah, ya, untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i, tapi hukum-hukum syar'i yang kita keluarkan adalah al-far'iyyah, hukum-hukum cabang. Khamar hukumnya haram, ini namanya hukum syar'iyyah al-far'iyyah, ya. Tapi kalau kita katakan al-aslu baqa'un makana ala makana, ya, ini namanya hukum syar'i al-ijmaliyah. Ya, jadi hukum syar'i yang far'iyah itu kita ambil dari dalil-dalil yang sifatnya tafsiliyah, ya, dalil-dalil yang spesifik. Maksudnya khamr ya dalilnya khusus, innamal khamr wal maisir, nggak bisa diambil dari yang lain. Itu pengertian yang kedua. Nah, pengertian yang ketiga huwa al-ilmu bil qawaidil lati yutawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyatil far'iyyati an adillatiha at-tafsiliyah. Baik. Ini juga pengertian yang berdekatan maknanya dengan pengertian yang sebelumnya tadi, ya. Ya, pengertian ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Fuhul karangannya Al-Imam Asy-Syaukani. Wa minat ta'rifatir rajihah indal usuliyyin qauluhum inna ilma usulul fiqh huwa ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa hal mustafid. Ya, ini pengertian yang paling masyhur ini. Ini pengertian yang disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah, misal Al-Waraqat. Jadi kalau antum buka usul fikih kemudian ada pengertian ilmu usul fikih dengan pengertian seperti ini, maka berarti itu adalah kitab yang disusun oleh seorang Asy-Syafi'i. Misal kitab Al-Waraqat dari Imam Al-Juwaini. Ya. Jadi kalau dalam kitab itu dikatakan ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang dengannya kita akan mengenali dalil-dalil fikih ijmalan. Ini perlu digarisbawahi. Ijmalan secara umum. Jadi kalau antum mencari halal haram dalam ilmu usul fikih, bukan itu tempatnya. Ya, ilmu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah. Wa kaifiyatul istifadati minha. Tidak hanya mengetahui dalil fikih secara umum, maksudnya kaidah-kaidah, tapi juga kita mempelajari dalam ilmu usul fikih itu kaifiyatul istifadah minha. Bagaimana kita mengambil faidah dari dalil-dalil yang umum tadi. Tahu dalil saja nggak cukup, tahu kaidah saja nggak cukup. Misalkan antum tahu dalil al aslu baqaun makana ala makana itu atau al istishab, ini saja tidak cukup, antum harus bisa memanfaatkan kaidah yang antum pahami tadi dalam kasus-kasusnya. Wahalul mustafid, wahalil mustafid, dan juga yang ketiga yang kita pelajari dalam ilmu ushul fikih adalah keadaan al-mustafid, ya, keadaan al-mujtahid maksudnya. Al-mustafid huna bimana al-mujtahid. Maka di akhir setiap pembahasan usul fikih di dalam kitab-kitab fikih, ya, selalu ditutup dengan pembahasan tentang halul mustafid ini. Apa syarat orang boleh ijtihad? Kapan orang dikatakan mujtahid? Wa ala hadza fatakunu kalimatu usulil fiqh bi hadzal makna mudammanatan ma'arif thalathan. Nah, maka dari pengertian yang terakhir ini bisa kita simpulkan ada 3 poin yang paling penting yang harus kita ketahui kalau belajar usul fikih. Kalau ditanya semua orang ngapain sih belajar usul fikih, tujuannya apa? Ya untuk mendapatkan 3 hal ini. Mengetahui dalil fikih secara umum, mengetahui bagaimana memanfaatkan dalil, dan mengetahui kapan orang itu dikatakan bisa memanfaatkan dalil. Ya. Syarhu ta'rifi usul fiqh bil ma'na al-laqabi wa bayanu muhtarazatihi. Baik.
Ya, sekarang akan disyarah sama penulis di sini pengertian usul fikih bimakna laqabi tadi. Ya, tadi kita katakan ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan. Apa itu ma'rifah? Al-ma'rifah al-muradu biha huna al-ilmu wat tasdiq la mujarrad at-tasawwur. Yang dinamakan ma'rifah itu adalah al-ilmu wat tasdiq. Ya, al-ilmu wat tasdiq, ilmu disertai dengan pembenaran. La mujarrad at-tasawwur, bukan hanya sekedar gambaran-gambaran yang samar, tidak. Ya, gambaran-gambaran yang samar berarti maksudnya belum terlalu yakin. Jadi ma'rifah itu ya, dia harus berbentuk al-ilmu dan at-tasdiqu ma'an. Ya. Dan al-ma'rifah ini itu adalah hasil dari proses. Jadi antum sebelumnya tidak mengetahui, dan antum belajar kemudian menjadi tahu. Ya, pengetahuan yang antum dapatkan itu namanya ma'rifah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan ma'rifah. Ya, maksudnya tidak ada nama Allah Al-Arif gitu ya. Ya, maha mengetahui, tapi dikatakan Al-Alim, ya, maha mengilmui, karena ilmu itu ya tidak sesuatu yang lebih mulia. Ya, idrakul syai' ala ma huwa bihi idrakan jaziman. La mujarrad at-tasawwur, bukan hanya gambaran semata. Li'annaha ta'allaqat bin nisbah wa lam tata'allaq bil mufrad. Ifham hadza jaidan. Ya, ma'rifah itu kaitannya erat dengan nisbah. Lam tata'allaq bil mufrad. Maksudnya apa? Pengetahuan itu ya, kaitannya ada dengan bin nisbah kepada sesuatu yang lain. Ya, apa bahasa kita di sini? Kalau usah sebab akibat. Jadi ma'rifah itu ada sebab, ada akibatnya. Ya, walam tata'allaq bil mufrad, dia tidak berdiri sendiri. Ya, ini mantik sedikit ya. Ya, masalah logika sedikit di sini. Jadi pengetahuan yang kita punya, yang kita namakan dengan ma'rifah. Jadi pengetahuan kita itu ada dua, ma'rifah dan ilmu. Ya. Sekarang kita berbicara masalah ma'rifah di sini. Yang disebut dengan ma'rifah itu adalah pengetahuan yang ada kaitannya dengan zat yang lain, yaitu objek yang antum pelajari. Ya. Tanpa adanya usaha, antum gak akan tahu, gak akan punya pengetahuan ini. Ya, ini namanya ma'rifah. Berarti dia ta'alluq bin nisbah. Ini namanya ta'alluq bin nisbah. Jadi tergantung antumnya gitu. Walam tata'allaq bil mufrad, ya, tidak berkaitan dengan personal kita. Ya, antum bangun-bangun tidur tiba-tiba punya pengetahuan, nggak bisa. Jadi ada proses sebab akibat, itu yang Anda masukkan tadi. Di mana dari kalimat li'annaha ta'allaqat bin nisbah wa lam tata'allaq bil mufrad, bahwasanya ma'rifah itu butuh usaha untuk mendapatkannya. Ya. Ilmu juga butuh usaha untuk mendapatkannya. Tapi ilmu dengan ma'rifah dilihat bukan dari perbedaan dari sisi itu. Bedanya ilmu sama ma'rifah dilihat bukan karena ada usaha atau tidaknya. Perbedaan ilmu dan ma'rifah adalah pada tingkat keyakinannya, jazimnya. Walabdul ma'rifah jinsun fit ta'rif, yashmulu ma'rifatul adillah wa ma'rifatul ahkam wa ma'rifatul ghariha minal ma'arif wal ulum. Jadi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari kita itu adalah ma'rifatullah, bukan ilmullah. Ya, karena nggak mungkin kita bisa mengilmui Allah secara sempurna, itu nggak mungkin. Ya, karena zatnya Allah itu tidak bisa kita lihat. Nah, ya, tapi yang kita diminta adalah apa? Ma'rifatullah, berusaha untuk mengenal Allah. Dan tingkat pengenalan orang itu beda-beda sesuai dengan kadar ilmunya. Gitu ya. Jadi yang diminta itu ma'rifah, bukan ilmu. Jadi kata ma'rifah dalam pengertian usul fikih di sini mencakup ma'rifatul dalil, ma'rifatul hukum, dan ma'rifat yang lainnya. Fa bi idafatil ma'rifati ilal adillah yakhruju ma'rifatu ghariha. Ya, setelah ma'rifah dikatakan apa? Ma'rifatu adillah. Nah, jadi pengertian tadi ya. Ma'rifatu adillah, berarti ma'rifah yang lain tidak dituntut di sini. Ya, ma'rifatul hukum enggak dituntut, tapi ma'rifah apa yang kita dituntut di sini? Ma'rifatul adillah. Baik. Kemudian mana al-adillah? Al-adillah jam'u dalil. Sering kita dengar kata dalil. Apa sih yang maksud dengan dalil itu?
Wad dalilu fil lughah huwal mursyidu wa ma bihil irsyad. Yang dimaksud dengan dalil adalah secara bahasa ya, al mursyid ilal matlub. Ya, al mursyid ilal matlub, yang menunjuki antum kepada sesuatu yang antum harapkan. Wa ma bihi al irsyad. Ya, wa ma bihil irsyad artinya sesuatu yang ya, ada petunjuk di dalamnya. Ya. Dalil ya kan artinya petunjuk. Ya, kalau antum sebut masalah dalil secara bahasa ini, antum bayangkannya ya, rambu-rambu lalu lintas atau tanda-tanda jalan ya. Ya, nanti antum lihat tanda-tanda jalan ada tanda panah ke kanan, itu dalil bahwasanya antum diminta untuk ke arah kanan. Ya, ada lampu berwarna merah, itu dalil petunjuk bahwasanya antum harus berhenti. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, dalil-dalil Al-Qur'an itu ya atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an berupa ayat-ayat itu ya, kalau tidak kita ikuti, apakah dia tetap dinamakan dalil? Ngerti nggak maksudnya? Nah, tadi kita katakan dalil, pengertian dalil adalah petunjuk kepada sesuatu yang ingin kita capai. Nah, sekarang kalau ada dalil ayat Al-Qur'an ya, katakanlah misalkan tentang jihad, tentang hukum-hukum yang berlaku di medan perang, tentang ghanimah misalkan, tentang harta fai misalkan. Ya, yang seperti itu kan kita belum bisa menerapkan ya, karena kondisinya nggak memungkinkan untuk penerapan hal seperti itu. Maka bagaimana? Apakah ayat-ayat tentang jihad itu tidak bisa kita namakan dalil? Nah, itulah makna dari kalimat wama bihil irsyad. Sesuatu yang ada irsyad di dalamnya, petunjuk di dalamnya, meskipun tidak menunjuki kita kepada jalan. Nanti maksudnya? Ya, meskipun tidak kita pakai dalil itu, dia tetap dinamakan dalil. Nah, ini bedanya kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain cuman sampai al-mursyid ilal matlub, udah sampai situ doang. Baik. Jadi dalil secara bahasa itu ya, misalkan ada lampu merah. Ya, lampu berwarna merah di situ. Kemudian antum malah lolos. Apakah lampu merah itu tidak dinamakan dalil? Ya, tetap pelanggaran yang antum lakukan menyelisihi dalil tidak lantas membuat sesuatu itu menjadi bukan dalil. Dia akan tetap bernilai atau bernama dalil. Wa amma fil istilah, adapun secara istilah usuliyin tobaan ya, fad dalilu ma yalzamu minal ilmi bihi al ilma bi syai'in akhar atau al ilmu bi syai'in akhar ya, ma yalzam minal ilmi bihi. Dalil itu adalah kalau antum mengilmuinya ya, akan mengharuskan al ilmu bi syai'in akhar, mengilmui sesuatu yang lain. Jadi kalau antum tahu dalil, antum tahu sesuatu yang lain gitu. Kalau antum pahami ini baik-baik, ya kalau kita renungkan, baca pelan-pelan, ini akan ada banyak faedah yang antum bisa pahami di sini. Ya. Jadi dalil itu adalah sesuatu yang kalau kita ilmui dia, maka kita akan mengilmui sesuatu yang lain. Contohnya dalil innamal khamru wal maisir. Kalau antum paham dalil ini, antum paham sesuatu yang lain. Apa itu? Tahrimul khamar. Paham ya? Nah, maka ayat innamal khamru itu dinamakan dalil. Lampu lalu lintas yang berwarna merah, ya, antum tahu lampu merah itu maknanya apa, ya, berarti itu akan mendorong antum untuk mengilmui sesuatu yang lain, yaitu antum nggak boleh jalan. Ya, itu maksudnya. Baik. Wa hadza khasun bid dalilil qat'i. Ya, ini khusus untuk dalil yang sifatnya qat'i. Ya, kalau kita katakan qat'i di situ artinya pasti ya, qat'iyus subut maksudnya. Wa dhanni, lawan dalil qat'i itu adalah dalil-dalil dhanni. Ya, dalil dhanni itu ya tidak 100% pasti ya, masih ada kemungkinan-kemungkinannya di situ meskipun sedikit. Baik. Ya. Wa dhanni yusamma amarah. Ya. Dalil dhanni itu dinamakan amarah. Ya, kalau dalil qat'i ya dalil namanya, tapi kalau dalil dhanni namanya amarah. Jadi amarah bermakna alamah. Waqila ad-dalilu, pengertian selanjutnya untuk makna dalil adalah ya, ma yusilu ilal
matlubi qat'an aw dhannan. Ini pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya dalil itu entah dia dhanni atau qat'i ya, itu tetap dinamakan dalil. Wa hadzal itlaqu huwal ghalibu haitsu yashmulu ad-dalil al-qat'i wa dhanni. Ini mutlak ini berarti ya dalil secara mutlak ini ya. Karena dia mencakup qat'i dan dhanni sekaligus. Au huwa ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Ini tarif yang masyhur ya. Ini yang sering kita temukan dalam kitab-kitab. Ya, ini juga pengertian di dalam kitab-kitab Syafi'i ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan dalil adalah sesuatu yang yumkinu tawassuli bi sahihin nadhari fihi. Kalau kita punya sahihin nadhar terhadapnya, terhadap dalil ini, maka yumkinu tawassul ila matlubin khabari. Kita akan bisa sampai kepada matlub khabari ya, kepada matlub tujuan kita yang sifatnya khabari. Baik. Apa maksudnya matlub? Matlub khabari ya. Ya sesuatu yang kita tuju tapi sifatnya khobar, pernyataan yang kita cari. Halal haram itu kan pernyataan ya. Ya itu namanya matlub khabari. Wa idhafatul fiqhi ilal adillah yukhriju adillata ghairil fiqhi minal ulum. Dan ketika kita menyandarkan ya kata fikih itu kepada dalil, kita katakan ma'rifatu. Kita misalkan dalil fikih misalkan ya. Maka penyandaran kata fikih kepada dalil itu yukhriju adillata ghairil fiqh. Itu akan mengeluarkan pembahasan dalil-dalil yang selain fikih. Ya, dalil dalam ilmu tafsir misalkan. Jadi kalau kita mengatakan dalil fikih berarti bukan dalil dalam ilmu-ilmu yang lain. Pada ini? Baik. Jadi di sini kalau kita sandarkan kata fikih kepada dalil maka yukhriju adillata ghairal fiqhi minal ulum. Waji'a bil adillah jam'an liyufidul umum. Ya, kenapa dikatakan ma'rifatul adillah bukan ma'rifatul dalil? Ya, limada ja'a bil umum? Karena jama' taksir itu merupakan sighah al umum. Ya. Fayakunu ma'nahu jami'u adillatil fiqhil muttafaq 'alaiha wal mukhtalaf fiha la ba'daha. Nah, maka yang dimaksud dengan dalil di sini adalah ya, dalil fikih secara umum, entah dia muttafaq, mukhtalaf atau ya, sebagian yang muttafaq dan sebagian yang mukhtalaf. Lantas hunaka soal, mal maksud min ma'rifati adillatil fiqh? Ya, ma mana ma'rifatu adillatil fiqh? Al maqsudu min ma'rifati adillatil fiqh ma'rifatul ahwal muta'alliqati bihadil adillah. Ma'rifatul ahwal ya, kondisi yang berkaitan dengan dalil. Jadi mengenali dalil fikih itu bukan berarti antum menghafalin ayat hadis dalil itu bukan ya. Mengetahui dalil fikih itu jauh di atas itu. Kalau menghafal itu tentu suatu yang mengharus pasti ya. Tapi yang dimaksud dengan ma'rifatu adillatil fiqh adalah kita mengetahui kondisi-kondisi yang berkaitan dengan dalil tadi. Mithlu an ya'rifa annal Qur'ana kalamullah wa huwa sayyidul adillah wa asasuha. Apa misalkan kalau antum ya berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebelumnya antum harus tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ini namanya al-ahwal al-muta'alliqah. Bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bahwasanya dia adalah induk daripada dalil, wa asasuha wa kullul adillati marja'uha ilai, bahwasanya dalil-dalil itu semuanya sumbernya ke sana ya. Wa ya'rifu annal ijma' yufidul hukma qat'an aw dhannan. Kalau dalil yang antum pakai berupa ijma', maka sebelum itu antum harus tahu dulu bahwasanya ijma' itu hal yufidu hukman qat'an aw dhannan ya. Wa annal qiyasa yusbitul hukma dhannan wa hakadha. Jadi juga kalau antum berdalil dengan qiyas, apakah qiyas itu yusbitul hukma dhannan atau yaqiniyan atau qat'iyan.
Walaisal muradu min ma'rifatil adillati tasawwuruha ay ta'rifuha wa bayan haddiha faqat. Jadi yang dimaksud dengan mengetahui dalil itu bukan hanya tahu gambaran dalil atau tahu gambaran maksudnya hafal teksnya gitu ya, atau mengetahui pengertiannya atau mengetahui hadnya ya. Balil muradu min ma'rifatil adillah at-tasdiqu bi ahwaliha. Yang dimaksud dengan mengenal dalil adalah membenarkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Li'anna tasawwuratil adillata li'anna tasawwuratil adillati laysat min maqasidi ilmi usul wa innama hiya minal mabadi'it tasawwuriyah. Karena penggambaran terhadap dalil itu bukan pembahasan dalam ilmu usul fikih, itu adalah mabadi tasawwuriyah namanya. Al-mabadi at-tasawwuriyah itu adalah kondisi awalnya gambaran terhadap sesuatu. Pertama kali antum belajar ilmu faraid misalkan, ya. Apa yang dijelaskan pertama kali, apa yang antum coba tangkap dari gambaran tentang ilmu faraid itu namanya al-mabadi at-tasawwuriyah. Ya. Setelah antum lama belajar, tahu antum hakikat dari ilmu faraid, ya, antum bisa memperhatikan ilmu faraid, ya, antum sekarang sudah punya ma'rifah. Maka ma'rifah itu awalnya adalah al-mabadi at-tasawwuriyah. Wa bi idafatil adillati ilal fiqhi yukhriju ma'rifata ghairil adillah ka ma'rifatil ahkam. Kalau kita katakan ma'rifatul adillah berarti enggak masuk ma'rifatul ahkam. Karena dalil dengan hukum itu beda. Dalil itu sumbernya, hukum itu hasilnya, produknya. Wa bi idafatil ma'rifah ila adillah. Ketika kita mengatakan ma'rifatul adillah yukhriju ma'rifata ghairil adillah ka ma'rifatil masail wal ahkam. Masalah ijmalan, kemudian di pengertian ilmu usul fikih tadi kita katakan apa? Ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan, secara global, secara umum. Ya. Kata ijmal ini i'rabnya halun minal adillah, dia sebagai kondisi dalil. Jadi dalil itu ada yang ijmalan sama ghairu ijmalin. Ya. Wal adillah nau'an, adillah ijmaliyah ay adillah kulliyah wa hadhihi majalu bahsiha fi ilmi usul fiqh. Ya. Adillah ijmaliyah inilah yang merupakan pembahasan dalam ilmu usulul fiqh. Ya. Ya, ini yang disebut dengan al-adillah al-ijmaliyah. Baik, jadi ilmu usul fikih ya membahas tentang dalil secara ijmalan, ya. Adapun adillah tafsiriyah dan juz'iyah wa majalu bahsiha ilmi al-fiqh wa ilmi al-khilaf. Ya, adapun tentang dalil-dalil yang sifatnya spesifik, ya, kasus ini hukumnya ini, kasus ini hukumnya ini, ya, itu ya pembahasannya dalam ilmu fikih. Ya, jadi nggak akan antum temukan hukum halal haram dalam ilmu usul fikih. Kalau ilmu usul fikih itu dia adalah jawaban dari pertanyaan kenapa halal, kenapa haram. Gitu ya. Jadi ibaratnya hubungan atau korelasi antara ilmu usul fikih dengan fikih itu seperti hubungan antara alat dan produk. Ya. Ilmu usul fikih itu adalah alat yang dengannya kita mengeluarkan hasil produknya. Apa produknya? Yaitu hukum dari halal haram itu. Jadi kalau dilihat dari sini mana lebih mudah? Usul fikih atau fikih untuk dipelajari? Ya, dua-duanya sulit, tapi kalau kita bandingkan di antara keduanya, yang paling sulit tentu adalah bagaimana membuat alat, ya, ilmu usul fikih. Karena ibaratnya kalau dibandingkan dengan ilmu usul fikih, ilmu fikih itu adalah makanan siap saji. Itu tinggal konsumsi aja gitu. Ya. Nah, karena ilmu usul fikih ini adalah belajar bagaimana. Ya, sedangkan ilmu fikih itu belajar apa. Tinggal antum pelajari saja. Ini hukumnya ini, dalilnya ini, selesai. Itu ilmu fikih. Yang para ulama sudah membuatnya begitu. Kalau ilmu usul fikih adalah belajar mempertanyakan kenapa dalilnya ini, hukumnya begini. Gitu. Ya. Kenapa dalil innamal khamru wal maisir itu ya, kita katakan sebagai dalil untuk haramnya khamr? Sisi mana antum menyimpulkan kok bisa haram begitu? Apa kaidahnya di situ? Apa dhabitnya? Apa batasan-batasannya? Nah, itulah yang dibahas dalam ilmu usul. Baik.
Wa kaifiyatul istifadati minha. Kemudian selanjutnya pengertian dari usul fikih tadi adalah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha. Kita juga selain mengetahui dalil, kita dituntut untuk mengetahui kaifiyatul istifadah, bagaimana memanfaatkan dalil. Berarti ma'rifah yang kedua ini. Ya. Karena dikatakan wa di situ, di mana wa ma'rifatu gitu ya. Wa ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha. Minha huna al-ha ta'ud ilal eh ila ilal adillah. Ya, kaifiyatul istifadah minal adillah. Kaifa nastafidu minal adillah? Ya, li ayyi syai'in nasta'mil hadil adillah masalan. Jadi ini ma'tuf ala adillah ay wa ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha ay kaifiyat istinbatil ahkami minal adillah. Wa dzalika raji'un ila ma'rifati syara'itil istidlal. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dalil, itu berarti kita harus kembali kepada mengenal syara'id al-istidlal. Syara'id itu adalah syurut, ya. Syarat-syarat istidlal. Apa bedanya dalil sama istidlal? Dalil itu ya teksnya Al-Quran atau hadis atau ijma atau qiyas. Istidlal itu prosesnya, ya, proses berdalil. Jadi ketika Anda tanya ke Zul misalkan, Zul jelaskan dalil, ya apa namanya yang menjadi dasar pengharaman an-nabidh. Nah, maka kemudian Zul menyebutkan kias dengan khamar. Khamar itu haram begini bla 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 bla. Nah, ketika Zul menyebutkan kata-kata tadi, itu dia sedang beristidlal. Jadi istidlal itu adalah proses, ya. Dalil itu adalah alatnya. Alat yang kita gunakan dalam beristidlal. Kataqdimin nasi 'ala dhahir wal mutawatir 'ala al-ahad. Misalkan kita harus tahu syarat dalam istidlal. Di antaranya adalah syarat istidlal itu kita harus mengedepankan dalil-dalil yang sifatnya nas ke atas dalil-dalil yang sifatnya zahir. Nanti kita pelajari ada bab tersendiri tentang an-nas wa zahir. Ya. Wal mutawatir 'alal ahad. Kalau ada dua dalil, satu mutawatir, satu ahad, maka yang kita kedepankan adalah yang mutawatir, ya, Qur'anan au sunnatan. Fala budda min ma'rifati ta'arudil adillah. Maka penting berarti kita mengetahui juga tentang ta'arud al-adillah, ya, kontradiksi dalam dalil-dalil. Ini zahirnya saja kontradiksi, ya, tapi pasti ada turukul jama'nya. Wa ma'rifatul asbab allati yutarajjahu biha atau yatarajjahu biha ba'dul adillah ala ba'din. Kita juga harus mengetahui sebab-sebab yang dengannya dalil yang satu menjadi rajih dari dalil yang lainnya. Kalau misalkan untuk mengatakan ada dua dalil dalam masalah ini, dalil yang satu mengatakan halal, dalil yang satu mengatakan sebaliknya. Kemudian untuk mengatakan dalil yang mengatakan halal ini yang rajih. Nah, maka antum harus tahu apa sebabnya antum merojihkan dalil yang pertama dan antum memarjuhkan dalil yang kedua. Ya, jadi harus tahu. Kemudian selanjutnya yang antum harus tahu yang berkaitan dengan ilmu ushul fikih itu adalah antum akan mempelajari halul mustafid. Halul mustafid artinya keadaan, ya, orang yang istifadah dari dalil. Kata halul mustafid ini ma'tuf ala adillah ay wa ma'rifatu halil mustafid wal muradu bil mustafid talibu hukmillahi ta'ala. Jadi maksud dengan mustafid itu adalah orang yang mencari hukum Allah, orang yang mempelajari dan mencari hukum-hukum Allah. Fa yadkhulu fihi al mujtahidu qasdan wal muqallidu taba'an. Maka mustafid itu berarti ada dua macam, mujtahid atau muqallid. Mujtahid itu yang dia sendiri secara mandiri. Ya, mujtahid itu adalah orang yang secara mandiri, ya, mampu mengeluarkan hukum dari dalil, itu namanya mujtahid. Sedangkan muqallid, ya, dia sifatnya tabaan. Tabaan artinya dia hanya mengikuti saja. Dia tidak bisa atau tidak tahu caranya mengeluarkan hukum dari dalil, sehingga dia apa? Sehingga dia hanya mengikuti para mujtahid saja.
Jadi orang yang dia ikuti itulah mujtahid, orang yang mengikuti namanya muqallid. Jadi mujtahid ataupun muqallid ini masuk ke dalam istilah al-mustafid. Kalau mustafidnya istifadah qasdan, mujtahid namanya. Kalau mustafidnya istifadah taba'an, muqallid namanya. Fa ilmu usulul fiqh yubhatsu fihi aidan 'an asy-syurut allati yajibu tawaffuruha fil mujtahid wa fit taqlid wa ahkamihi. Maka dalam ilmu usul fikih kita juga akan membahas nanti syarat-syarat yang wajib tersedia ya pada diri seorang mujtahid, juga pada diri seorang muqallid, dan hukum mujtahid dan hukum orang yang taklid. Apa hukum ijtihad, apa hukum taklid, ya, dan apa syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang mujtahid dan seorang muqallid, yaitu juga dibahas dalam ilmu usul fikih. Dan itu adalah poin yang terakhir yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Baik. Kemudian poin selanjutnya yang kita bahas di sini adalah muqaranatun baina ta'rifai ilmi usulul fiqh. Ya, perbandingan antara dua pengertian usul fikih. Dua pengertian ini maksudnya pengertian apa saja? Ya, pengertian bi'tibar murakkaban idofiyan dan bi'tibar laqaban. Ya. Baik. Min khilali syarhi ta'rifaini tadhharu lana thalathatu furuqin bainahuma. Ya. Baik. Jadi ada dari dua pengertian itu kita bisa menyimpulkan ada tiga perbedaan antara dua pengertian tadi. Al-farqul awal anna usul al-fiqh bi'tibarihi murakkaban idafiyan huwa lafdhun murakkabun min kalimataini huma usulun wa fiqh wa bi'tibarihi alaman wa laqaban huwa lafdhu mufradin wa hadha farqun lafziyun. Pengertian yang pertama pengertian yang zahir ya, yaitu pengertian dari perbedaan pertama apa? Perbedaan yang pertama adalah perbedaan yang zahir sekali, bisa dilihat dari jumlah kata. Usul fikih, ya, usul dan fikih ya. Kalau dilihat dari murakkab idhofi dia dihitung dua kata. Kalau dilihat dari laqabi dihitung satu kata. Ini bedanya dua dan satu. Ini namanya al-farqu al-lafzi. Al-farqu tsani inna usul al-fiqh bi'tibarihi murakkaban idhafiyan ma'nahu mufrad wa huwa adillatul fiqh wa amma bi'tibarihi 'alaman fa ma'nahu murakkab min ma'arifi thalathin hiyal adillah wa turuqul istinbat wa halul mustanbit. Perbedaan yang kedua bahwasanya usulul fiqh dilihat dari murakkab idhafi maknanya tunggal, maknanya mufrad, yaitu adillatul fiqh. Jadi usul fiqh kalau dilihat usul itu kan artinya secara bahasa apa? Ya, secara bahasa kan asas. Ya, secara istilah apa? Ya, dan dalil. Akan ada 4 maknanya ya. Nah, ditulis di kitab pada 6. Jadi, mana yang pertama adalah ad-dalil. Yang mana usul secara istilah adalah ad-dalil. Berarti kata usulul fiqh ini intinya adalah dalil secara apa? Murakkab idhofinya. Berarti tunggal artinya usul fiqh, dua kata artinya satu, yaitu dalil. Sedangkan bi'tibar alaman dan laqaban, kalau dilihat dari dua kata itu dijadikan satu, usulul fiqh, maka maknanya ya, ada tiga, yaitu ma'rifatul adillah, ma'rifatul turuqil istinbat, dan ma'rifatu halul mustanbit. Paham maksudnya ini? Dari pengertian yang kita hafalkan tadi. Ya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, inna usulul fiqh bi'tibarihi alaman huwa nafsul ilm. Lianna ilma usulul fiqh ma huwa illa ma'rifatu adillatil fiqhi wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Perbedaan yang ketiga, bahasnya ilmu usul fikih kalau berdasarkan alam ya, berdasarkan yang kedua berarti ya, pengertian yang kedua ya, dia adalah ilmu itu sendiri. Ya, li'anna ilma usulul fiqh ma huwa illa ma'rifatu adillatil fiqh wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Ya, ilmu itu sendiri maksudnya. Ya, karena ilmu usul fikih itu adalah ya, pembahasan tentang bagaimana mengenali dalil, kaifiyah istifadah dan hal mustafid. Ya. Wa amma usulul fiqh bi'tibarihi murakkaban idhafiyan fa huwa musilun ilal ilmi. Ya. Adapun kalau berdasarkan pengertian yang pertama murakkab idhafinya, maka ilmu usul fikih atau usul fikih itu adalah musilun ilal ilmi. Dia hanyalah pengantar ya, kepada ilmu usul fikih. Jadi begini bahasa jelimetnya, versi ringkasnya.
perbedaan antara usulul fiqh dan perbedaan antara usul al-fiqh dengan usulul fiqh. Berarti bedanya usul al-fiqh dengan usulul fiqh. Ya, Anda pisah di sini untuk antum bisa pahami usul al-fiqh itu berarti dua kata. Ini namanya ta'rif murakkab idhafi. Kalau Anda katakan usulul fiqh ini ta'rif laqabi. Mafhum? Baik. Jadi ketika Anda mengatakan apa sih bedanya antara usul al-fiqh dengan usulul fiqh, ya, bedanya adalah bahwasanya usulul fiqh itu adalah pengantar untuk menuju usul al-fiqh. Ngerti maksudnya? Bingung? Ayo, Anda ulang. Ya. Ilmu usulul fiqh, satu kata ya, usulul fiqh. Ingatin satu kata. Usulul fiqh itu adalah ilmu yang mengantarkan antum kepada usul al-fiqh. Apa teh usul al-fiqh tadi? Dalil. Berarti ada hubungan apa tidak antara dua pengertian ini? Ada hubungan. Bahwasanya salah satunya adalah pengantar untuk mencapai yang satunya. Gitu ya. Jadi target kita dari ilmu usul fiqh ini adalah mengenal usul al-fiqh atau dalil al-fiqh. Dengan apa kita mengenal dalil al-fiqh ini? Dengan ilmu usulul fiqh. Nanti maksudnya? Baik. Jadi kalau murakkab idhafi dia itu musirun ila ilmi li anna ma'nahu adillatul fiqh. Wal adillah taqa'u mawdu'an fi masail usul wa fahmul mawdu'i yusiru ila fahmil mas'alah. Ya. Wal adillah taqa'u mawdu'an fi masail usul. Ya, perhatikan di sini. Dalil-dalil itu ya taqa'u mawdu'an fi masail usul. Ya. Dalil-dalil itu dijadikan sebagai maudhu dalam permasalahan usul, permasalahan ilmu usul fikih maksudnya. Wa fahmul maudhu yusilu ila fahmil mas'alah, dan memahami maudhu itu akan mengantarkan antum untuk bisa memahami permasalahan. Maksudnya begini. Antum bayangkan ada sebuah cangkir diletakkan di atas piring kecil. Ya. Jadi dalil ini ibaratnya adalah piring kecil itu. Dan permasalahan-permasalahan dalam ilmu usul fikih itu adalah cangkir tadi. Paham sampai sini? Nah, maka untuk memahami cangkir itu, antum harus memahami dulu piring kecil itu. Ngerti ya? Nah, karena dan sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya masalah itu, masail, permasalahan ya, itu harus dibangun di atas apa? Ya, maudhu itu maksudnya alasnya itu harus apa bentuknya? Nah, dalil, ya, atau hukum. Ya. Jadi satu kasus, suatu permasalahan itu harus dibangun di atas hukum. Kita sampaikan kemarin bahwasanya al-mas'alah tubna alal adillah ya, atau alal ahkam. Baik. Li'anna al-ilma ma huwa illa masail wa hadzal farqani ya'udani ilal makna. Ini pengertian secara makna saja. Perbedaan ini kembali kepada perbedaan secara makna. Jadi perbedaan yang pertama, kedua itu perbedaan secara lafaz, perbedaan yang ketiga ini adalah perbedaan secara makna. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ilmu usul fikih itulah ilmu yang sebenarnya. Atau permasalahan-permasalahan dalam fikih itulah ilmu yang sebenarnya, produknya maksudnya. Ya, antum nggak bisa memakan bunga-bunga langsung. Ya, antum harus ya minta bantuan lebah untuk mengekstraknya menjadi madu. Gitu ya. Kalau makan bunga langsung pahit. Ya, maka antum harus butuh bantuan, ya. Butuh bantuan untuk mengekstraknya menjadi madu agar bisa dikonsumsi. Nah, itulah ilmu usul fikih. Tidak bisa kita menelan dalil secara mentah, tapi kita butuh bantuan kepada ilmu ini, ilmu usul fikih ini untuk mengeluarkan ya madu dari bunga-bunga, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Baik, Allah taala alam. Ini dia akhir pembahasan kita tentang pengertian ilmu usul fikih
ya, bi'tibarain, ya, bi'tibar. Ya, yang pertama bi'tibar apa? Murakkab idhafi, ya. Nah, bi'tibar murakkab idhafi ini bisa kita bagi pengertiannya, ya, usul, lugatan, wastilahan, kemudian fikih, lugatan, wasilahan. Ini hafalkan semua itu. Nah, kemudian bi'tibar yang kedua apa? Bi'tibar laqabi. Bi'tibar laqabi berarti ada berapa pengertian di situ tadi. Kita hafalkan pengertian yang terakhir yang sering dipakai dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab Syafi'iyah. Ya, setelah antum hafalkan pengertian, hafalkan syarah dari pengertian tadi. Ya, contohnya antum katakan ilmu ushul fikih adalah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan. Antum harus tahu apa itu ma'rifah. Jelaskan apa itu ma'rifah. Ya, al-ma'rifah huwa al-ilmu wat tasdiq, ya. Kemudian adillatul fiqh, ma mana adillatul fiqh, ya. Kemudian ma mana ijmalan, ya. Kemudian wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Baik, itu baru antum dikatakan memahami pengertian dari ilmu ushul fikih. Jadi dimanapun antum belajar das awal nanti belajar usul fikih, antum belajar dari kitab-kitab yang lain nanti di awal-awalnya, ya pasti pengertian ilmu usul fikih tidak akan keluar dari pengertian yang sudah kita bahas. Tapi itu dia, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya di al-mabda'us tsani maudhu' ilmi usulul fiqh. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sabban, inna mabadi'a kulli fannin asyara al-haddu wal maudu'u tsumma samara. Al-haddu sudah selesai kita. Baru kita masuk kedua nanti al-maudu'u, baru yang ketiga kemudian as-samarah. Taib Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa nas'alullah taala at-taufiqa wa ila sabilir rasyad wa usalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.